Hai hai hai, masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati. Proses masih seputar dunia percintaan. Dan di dalam dunia ini manusia sering terjebak dengan istilah cinta. Ada yang frustasi, ada yang mungkin sampai melakukan hal-hal yang negatif di dalam kehidupannya. Semua itu semata-mata bukan karena pengaruh dari kata-kata cinta itu sendiri. Namun kita bahas di video ini semua yang berperanan dan yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia setelah merasakan cinta yang tidak benar-benar didapatkan sesuai dengan harapan. Namun apabila video ini berkenan dan bermanfaat bagi bro dan sis, jangan lupa kasih hadiah bagi saya, yaitu subscribe, like, dan komen. Oke bro sis, langsung saja kita bahas. Manusia biasanya memang sering terjebak di dalam cinta karena sebuah itu terdiri dari kombinasi faktor biologis, psikologis, dan situasional yang seringkali berada di luar kendali kesadaran. Namun semua itu karena adanya faktor biologis yang lain, yaitu kecanduan atau kimiawi. Saat jatuh cinta, otak melepaskan berbagai hormon yang menciptakan efek serupa dengan kecanduan zat adiktif. Misalkan seperti dopamin. Di sini dopamin berperanan memberi perasaan euforia, kesenangan, atau kebahagiaan yang luar biasa, sehingga otak terus-menerus mencari dosis dan perhatian dari orang-orang yang merasa dicintainya. Ada lagi yang berperanan untuk hormon yang lain, yaitu oksitosin, sering disebut dengan hormon cinta. Zat ini memperkuat ikatan emosional dan rasa keterkaitannya yang sangat mendalam, bahkan sulit untuk dilepaskannya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu hormon adrenalin. Adrenalin di sini berperanan sebagai pemicu respon fisik seperti detak jantung yang sangat kencang dan kegugupan yang membuat perasaan tersebut terasa sangat intens dan sulit untuk diabaikan atau dilupakan. Dan di sini mekanisme psikologis seorang biasa terjebak karena pola pikir atau kebutuhan emosional tertentu. Misalkan investasi emosional, seseorang mungkin terus bertahan karena merasa sudah memberikan terlalu banyak waktu, energi, dan pengorbanan, meskipun hubungan tersebut tidak sehat atau tidak berbalas, atau sering disebut dengan bertepuk sebelah tangan. Anda mencintai, mereka hanya mempermainkan Anda. Dan ada lagi mungkin kebutuhan akan validasi. Terkadang cinta menjadi cara untuk mencari pengakuan diri, sehingga sulit untuk melepaskan meskipun orang yang dicintai bukan orang yang benar-benar tepat atau yang cocok. Mungkin dia hanya memanfaatkan Anda, mungkin dia hanya membutuhkan harta, mungkin dia hanya membutuhkan sebuah pengakuan-pengakuan dari lingkungan. Itulah yang menyebabkan cinta membuat sakit seseorang. Dan selanjutnya mungkin ketakutan akan kesepian. Rasa takut tidak akan menemukan orang lain atau takut sendirian yang seringkali merasakan seseorang akan tetap terjebak dalam hubungan yang tidak memuaskan, atau mungkin takut dengan nanti tidak laku lagi atau karena faktor usia. Lanjut lagi, mungkin ada dinamika hubungan yang sangat rumit.
Ada beberapa situasi spesifik yang membuat seseorang sulit keluar dari jeratan atau jebakan cinta yang menyakitkan. Mungkin intermittent atau reinformism. Ini terjadi ketika pasangan memberikan kasih sayang secara tidak konsisten, kadang sangat baik, kadang sangat buruk, dan ketidakpastian ini justru membuat otak semakin terobsesi mengganggu momen baik seperti itu. Atau mungkin karena romantisme teman atau perasaan yang nyaman, yang mendalam dengan teman bisa berkembang menjadi sebuah cinta yang sulit dilepaskan karena takut merusak persahabatan atau merusak kedekatan Anda. Dan mungkin di sini ada hubungan atau love hate, dinamika benci tapi rindu, menciptakan gejolak emosi yang melelahkan namun membuat ketagihan karena intennya. Jadi di sini inten tinggi mempengaruhi di dalam hubungan yang tidak jelas, dan cara menangkal cinta buta atau cinta yang membuat kita sakit atau kita terjebak ini perlu melibatkan keseimbangan antara perasaan, logika agar Anda tidak kehilangan jati diri atau mengabaikan tanda-tanda bahaya di dalam hubungan. Libatkan logika dan akal sehat, sadari bahwa pengorbanan yang dilakukan harus memiliki timbal balik yang setara. Jangan biarkan emosi menguasai seluruh keputusan Anda. Tanyakan alasan dibalik tindakan yang Anda lakukan sebelumnya, serta kenali dan fokus pada diri sendiri. Jangan biarkan kebahagiaan Anda sepenuhnya tergantung pada pasangan. Tetaplah menjaga kemandirian, hobi, fokus pada pertumbuhan pribadi agar tidak dapat kehilangan identitas. Lantas, dengarkan masukan orang lain atau orang yang terpercaya di dalam lingkungan Anda. Saat sedang jatuh cinta, seseorang cenderung mengabaikan sisi buruk pasangan. Bertukar pikiran dengan teman atau keluarga yang objektif yang dapat membantu Anda melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Lantas, pahami tanda-tanda hubungan yang sehat. Belajarlah untuk tidak mentoleransi perilaku buruk atau tidak sehat hanya demi mempertahankan hubungan Anda. Karena hubungan yang baik seharusnya melibatkan rasa saling percaya, komunikasi yang jujur, dan tidak didasari oleh kecurigaan berlebihan atau dilakukan tanpa kecurangan. Jangan terburu-buru, biarkan waktu berbagi sendiri untuk mengenal karakter asli pasangan secara mendalam sebelum memberikan komitmen penuh atau pengorbanan yang lebih besar, sehingga Anda akan semakin dalam dan terjerambah ke dalam jurang. Lantas, gunakan intuisi. Jika Anda merasa sesuatu yang tidak beres, meskipun pasangan tanpa sempurna, dengarkan perasaan tersebut dan jangan langsung mengabaikannya. Dan itu mungkin sebuah trik dan cara untuk mengendalikan, walaupun sangat sulit, tetapi itulah karena orang yang sedang jatuh cinta biasanya sulit untuk diberi sebuah saran karena semua itu didorong oleh faktor mekanisme psikologis mereka. Dan itulah tadi yang saya sampaikan, masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati.